Peraturan perundang-undangan di negara penempatan yang wajib diketahui oleh PMI. Pertama adalah negara Hong Kong. PMI harus mengerti akan hak yang didapatkan di setiap negara penempatan. Hak yang didapatkan PMI di negara Hong Kong diantaranya adalah sebagai berikut. Gaji senilai 4.730 dolar Hong Kong. Tiket pulang pergi dari dan ke Indonesia. Hak untuk libur, makanan sehat dan bergizi, akses layanan kesehatan, dan cuti tahunan 7 hari selama 1 tahun. Ketentuan libur yang didapatkan di negara Hong Kong diantaranya adalah sebagai berikut. Bermingguan sebanyak 1 hari. Libur karena cuti tahunan setelah bekerja 2 tahun sebanyak 14 hari. Dan libur resmi yang diterapkan pemerintah Hong Kong dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, terdapat beberapa aturan tentang hukuman dan sanksi yang diterapkan di negara Hong Kong. Di antaranya adalah sebagai berikut. Narkotika akan dikenakan penjara seumur hidup. Pencuri akan dikenakan penjara maksimal 10 tahun. Overstay akan dikenakan penjara maksimal 5 tahun atau denda sebesar 1 juta dolar Hong Kong. Berjualan akan dikenakan maksimal 2 tahun atau denda sebesar 50.000 dolar Hong Kong. Pemalsuan dokumen akan dikenakan penjara maksimal 14 tahun. Upload video anak majikan tanpa izin akan dikenakan penjara maksimal 8 tahun dan denda sebesar 2 juta dolar Hong Kong. Menyeberang jalan sembarangan dan buang sampah sembarangan akan dikenakan denda sebesar 1.500 dolar Hong Kong. Merusak harta benda majikan akan dikenakan potongan gaji sebagai ganti rugi yang besarnya tidak lebih dari 300 dolar Hong Kong. Para PMI yang berada di Hong Kong dapat menghubungi kantor pelayanan PMI untuk meminta bantuan, diantaranya adalah sebagai berikut. Melakukan telepon darurat di 999, hubungi KJRI Hong Kong, Layanan Hubungan Ketenagakerjaan atau Labor Relations Services Hong Kong, dan Imigrasi Hong Kong. Selanjutnya adalah negara Taiwan. Untuk tenaga kerja formal atau bekerja pada pengguna jasa berbadan hukum seperti pekerja pabrik, nelayan, perawat, dan lain-lain akan mendapatkan kontrak kerja selama 2+1 tahun dan maksimal selama 12 tahun. Sedangkan untuk tenaga kerja informal seperti pembantu rumah tangga, penjaga orang tua atau orang sakit, babysitter, dan lain-lain akan mendapatkan kontrak kerja selama 2+1 tahun dan maksimal selama 14 tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilakukan tanpa pulang ke Indonesia dan dapat mengurus perpanjangan PK dan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan melalui KDEI Taipei dengan cara membawa PK yang telah dilegalisasi KDEI Taipei ke kantor BP2MI atau BP2MI wilayah atau P4 TKI. Dan selanjutnya melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Hak yang didapatkan PMI di negara Taiwan diantaranya adalah sebagai berikut. Upah yang didapatkan untuk PMI formal sebesar 26.400 dolar Taiwan dan untuk PMI informal sebesar 20.000 dolar Taiwan. Libur yang didapatkan untuk PMI formal sebanyak 1 kali selama seminggu dan libur nasional. Dan untuk PMI informal sesuai dengan kesepakatan bersama majikan. PMI berhak mendapatkan akses layanan kesehatan, makanan sehat dan bergizi, cuti sebanyak 7 hari dalam setahun, dan uang lembur. Libur resmi yang diterapkan pemerintah Taiwan dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat beberapa aturan tentang hukuman dan sanksi yang diterapkan di negara Taiwan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Semua jenis produk daging dilarang masuk ke Taiwan, karena akan dikenakan denda maksimal sebesar 1 juta dolar Taiwan. Pemalsuan dokumen akan dikenakan denda maksimal 3 tahun penjara atau denda sebesar 90.000 dolar Taiwan. Absen bekerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak akan dicabut izin kerjanya dan dipulangkan ke negara asal serta tidak boleh bekerja lagi di Taiwan. Kabur dan bekerja ilegal akan didenda antara 30.000 sampai 150.000 dolar Taiwan. Apabila majikan mempekerjakan TK ilegal, bisa dikenakan denda paling tinggi 750.000 dolar Taiwan. Sedangkan, siapa yang melakukan pengaduan TK ilegal bisa mendapatkan bonus sebesar 5.000 dolar Taiwan per kasus. Hasil cek kesehatan menunjukkan kehamilan, maka cek kesehatannya tidak memenuhi syarat dan tidak boleh datang ke Taiwan. Para PMI yang berada di Taiwan dapat menghubungi kantor pelayanan PMI untuk bantuan diantaranya adalah sebagai berikut. Telepon darurat di 110, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDEI, Hop Work Center atau HWC, Hotline Jasa Konsultasi dan Pelindungan Pekerja Asing, Dewan Urusan Tenaga Kerja Eksekutif Yuan. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Hak yang didapatkan PMI di negara Malaysia diantaranya adalah sebagai berikut. Gaji minimum sebesar 1.200 ringgit Malaysia. Dan untuk pekerja konstruksi sebesar 1.500 ringgit Malaysia. Libur sebanyak 1 kali dalam seminggu. Akses layanan kesehatan, makanan sehat dan bergizi, cuti tahunan sebanyak 7 kali. Istirahat minimal selama 8 jam sehari. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Lembur jika bekerja lebih dari 8 jam. Terdapat kewajiban yang harus diketahui PMI selama berada di Malaysia. Bekerja sesuai dengan kontrak kerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia, membayar pajak, dan memiliki ID card Malaysia.
Sebagai catatan, untuk PMI yang bekerja di Malaysia diantaranya adalah sebagai berikut. Selama bekerja, dilarang menikah dengan penduduk setempat, sesama PMI maupun pekerja asing. Jika paspor dipegang majikan dengan alasan keamanan, kopi permit, kopi paspor, maka mintalah paspor kepada majikan saat Anda ingin mengambil cuti atau libur. Para PMI yang berada di Malaysia dapat menghubungi kantor pelayanan PMI untuk bantuan diantaranya sebagai berikut. KBRI Kuala Lumpur, KJRI Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, KJRI Penang, KJRI Sabah, KJRI Kuching, Departemen Imigrasi, Dewan Advokat Malaysia, dan Tenaga Nita atau Women Force. Selanjutnya adalah negara Singapura. Hal yang didapatkan PMI di negara Singapura diantaranya adalah sebagai berikut. Gaji minimum sebesar $678 Singapura. Libur sebanyak 1 kali dalam seminggu. Akses layanan kesehatan, makanan sehat dan bergizi, cuti tahunan sebanyak 7 kali. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan lembur jika bekerja lebih dari 8 jam. PMI yang bekerja di Singapura berhak mendapatkan asuransi dan akses atas layanan kesehatan. Seluruh pengguna jasa, pemberi kerja yang mempekerjakan, wajib mengikut sertakan pekerjanya dalam asuransi kesehatan. Hal ini telah tercantum dalam peraturan untuk mempekerjakan pekerja asing tahun 2012. Pengguna jasa memberikan asuransi meliputi Personal Accident Coverage atau asuransi kecelakaan pribadi menurut persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Pemerintah Singapura. Memberikan pembiayaan untuk pemakaman, pengiriman jenazah, dan keperluan lainnya jika pekerja meninggal di Singapura. Pengguna jasa harus memberikan kompensasi bagi semua pekerja yang mengalami cedera atau kecelakaan ketika bekerja, termasuk biaya perawatan medis. Bagi para PMI yang berada di Singapura, dapat menghubungi kantor pelayanan PMI untuk meminta bantuan diantaranya adalah sebagai berikut. Pusat Layanan Kementerian Tenaga Kerja Hall A dan B. Pusat Layanan Kementerian Tenaga Kerja Hall C. Employment Pass Services Center. Selanjutnya adalah negara Polandia. Besaran upah minimum yang didapatkan di Polandia adalah sebesar 18,68 zloty per jam. Dengan persyaratan membutuhkan working permit dan kontrak kerja. Terdapat beberapa hal yang harus dipahami PMI ketika ingin bekerja di Polandia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Bahasa Polandia dianggap sebagai bahasa tersulit. Ibu kota dan kota terbesar yang ada di Polandia adalah Warsawa. Mata uang Polandia adalah zloty, di mana 1 zloty sama dengan 3.800 rupiah. Kode telepon Polandia adalah +48. Polandia memiliki iklim musim panas yang rata-rata berada di suhu 18 sampai 30 derajat. Dan musim dingin berada di suhu 3 sampai -8 derajat. Polandia berada di Eropa Tengah perbatasan antara Ukraina, Lituania, Rusia, Ceko, dan Jerman. Toleransi beragama tinggi dengan presentasi 89,8% Katolik Roma, 1,3% Ortodoks Timur, 0,3% Kristen, dan 0,3% agama lainnya. Makanan tradisional Polandia menggunakan banyak rempah berbahan dasar daging, roti, jamur, sayuran, beet, acar, asinan kubis, dan sosis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk jangan dilakukan selama berada di Polandia. Menyeberang jalan sembarangan akan dikenakan denda sebesar 500 zloty. Buang sampah sembarangan. Mabuk di tempat umum, menepuk orang ketika menyapa, memakai sepatu ketika di dalam rumah atau apartemen. Saran dan masukan untuk PMI yang ingin bekerja di Polandia antara lain adalah sebagai berikut. Siapkan dompet koin karena pembayaran masih banyak menggunakan uang koin. Siapkan pakaian musim dingin karena suhu di sana sangat dingin. Lalu cek kondisi cuaca ketika ingin keluar dari rumah. Bawa bumbu penyedap rasa dari Indonesia jika kurang sesuai dengan makanan Polandia. Polandia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang tenaga kerja asing.